Assalamualaikum, selamat malam. Kami kelompok 5 matkul organisasi dan manajemen industri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Antonio Botoor dengan NIM 14123050. Saya Dwi Gali Sugiarto dengan NIM 14123038 pemateri 2. Kami akan mempresentasikan tentang konsep organisasi manajemen yang akan dibawakan untuk pemateri pertama. Pemateri 2. Teori organisasi klasik. 1. Definisi teori organisasi klasik berfokus pada struktur formal, hierarki, dan efisiensi dalam organisasi. Pendekatan ini menekankan pada pembagian pekerja dan spesialisasi tugas. 2. Periode. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Yang 3. Contoh. Yang keempat, era sekitar 1900 sampai 1930. Yang 4. Contoh. Model organisasi yang dikembangkan oleh Henry Fayol dan Max Weber. Fayol mengusulkan prinsip manajemen yang sistematis, sementara Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai struktur organisasi yang efisien. Teori organisasi neoklasik. 1. Definisi. Teori neoklasik menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi, termasuk komunikasi, motivasi, dan hubungan antar pribadi. Pendekatan ini lebih memperhatikan aspek sosial dan fisiologi. 2. Periode. Teori ini berkembang pada tahun 1930-an hingga
1950-an. Contoh, untuk era sekitar 1930 sampai 1950. Contoh, penelitian Handrone yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap karyawan dapat meningkatkan produktivitas. Penelitian ini dipelopori oleh Elton Mayo dan timnya. Teori organisasi modern. 1. Definisi. Teori organisasi modern mencakup berbagai pendekatan yang lebih kompleks, termasuk sistem terbuka, teori kontingensi, dan pendekatan berbasis sumber daya. Teori ini mengakui bahwa organisasi harus beradaptasi dan lingkungan eksternal yang terus berubah. 2. Periode. Teori ini memulai berkembang pada tahun 1960-an hingga saat ini. Contoh, era sekitar 1960 sampai sekarang. Contoh, pendekatan sistem terbuka yang menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dan dengan lingkungan luar. Contoh lain termasuk teori kontingensi yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengorganisir pendekatan harus disesuaikan dengan situasi. Materi 3. Tahap siklus hidup organisasi. Inisiasi, deskripsi. Pada tahap ini, ide untuk mendirikan organisasi muncul. Fokus utama adalah perencanaan, pengembangan produk, dan pengaturan sumber daya. Ciri-ciri pendanaan awal, pengembangan produk, organisasi mulai mengalami pertumbuhan besar, penjualan meningkat, pasar berkembang, dan organisasi mulai membangun reputasi. Ciri-ciri peningkatan jumlah karyawan, pengembangan pasar baru, dan peningkatan pendapatan. Kematangan, struktur, deskripsi. Organisasi mencapai stabilitas, pertumbuhan mulai lambat, dan fokus beralih ke efisiensi dan kepuasan pelanggan. Ciri-ciri stabilitas finansial, pengurangan investasi, dan fokus pada pemeliharaan pelanggan. Penurunan atau perbaikan. Deskripsi organisasi mengalami penurunan dalam jualan dan pasar besar. Di sini organisasi harus memutuskan untuk bermutasi atau mengembangkan persiapan dan pertahanan. Ciri penurunan pendapatan, pengurangan karyawan, dan kebutuhan untuk transformasi. Nah, berikut adalah beberapa jurnal yang mendukung. Ada jurnal konsep organisasi dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia. Kemudian ada jurnal menuju pencapaian kinerja optimum. Sekian presentasi dari kami. Tidak ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.